Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-din an-nasiha. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin mukarram yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin Bakau 5 Kota Bumi Selatan, para bapak, saudara-saudara sekalian jemaah salat maghrib dan insyaallah isya-nya yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pada maghrib ini kita kembali bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah, ditakdirkan Allah kembali bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, lanjut dengan pengajian kita, taklim kita, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan sepanjang hari ini, waktu ini, insya Allah akan tercatat sebagai amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, saya izin ini Pak Haji Bambang, ini saya di atas ini Pak, agak lebih tinggi kasih meja dan kursi di sini. Ya. Dan tentunya ini alhamdulillah cuacanya juga dingin ya Pak ya. Dingin bukan cuaca, karena AC ya. Saya yakin bapak-bapak juga kalau ngaji pengennya santai sebenarnya Pak ya. Pengen nyantai tapi nyaman gitu ya. Saya teringat satu ayat Al-Quran yang biasa kita baca itu dalam surah Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin ya Pak ya. Kalau ayatnya ingat Pak? Ayat berapa Pak? Gampang ya, kalau ayatnya pasti hafal. Kata Allah itu mengingatkan kita semua. Kata Allah, dan barang siapa manusia ya, kita ini yang ditambahkan usianya oleh Allah, ditambahkan umurnya terus sama Allah ya, sampai detik inilah alhamdulillah macam-macam yang umurnya baik. Ada yang 70, ada yang 65, ada yang mungkin 80 ya. Kata Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Adapun manusia itu kalau ditambahkan usianya sama Allah terus ya, nambah sepuh, bahasa kita ini nambah tua. Nunaqqishu fil khalqi. Itu sejatinya mereka itu sudah banyak dikurangi bentuk kejadiannya oleh Allah. Apa makna bentuk kejadian itu? Sudah banyak yang ditarik nikmatnya oleh Allah. Makanya kalau saya ngaji Pak, pengennya nyantai. Karena apa? Kalau sudah sepuh itu sudah banyak yang gak kuatnya. Nah kata Allah di ayat itu, yang sudah banyak umurnya, yang panjang usianya, nambah tua kejadiannya, itu sudah banyak ditarik kekuatannya oleh Allah. Ya, kalau ngaji pengen nyantai sebetulnya kan. Betul Pak ya? Iya. Gak lama lagi kakinya lurus tuh ya. Iya, nggak bisa bersila lama-lama ya. Ada aja kerjanya kalau lagi di bawah. Kalau yang ngaji
ngaji, kalau yang sudah nggak kuat banyak tingkahnya kalau duduk, Pak sudah nggak mantap lagi. Ya, sambil dipijit, sambil diurut, pokoknya ada aja. Itu apa? Kata Allah memang begitu. Nunakis hufil khalqi, kata Allah. Ya orang yang tambah umur itu, nambah tua itu sudah banyak yang dikurangi Allah. Nih sekarang disiapin teh manis, sudah banyak yang nggak minum. Betul ya? Minumnya ecak-ecak, minum padahal nggak ya. Karena apa? Itu tadi sudah banyak dikurangi bentuk kejadiannya, sudah banyak dikurangi rasa nikmat yang bisa dinikmatinya. Maka sudah milih-milih, ya, keluar sedikit nggak pakai jaket sudah mulai masuk angin. Bapak-bapak kalau keluar sebentar mungkin ke Bandar Lampung sudah nggak wangi lagi badannya, Pak, sudah bau balsam, sudah bau fresh care gitu. Simpel Pak sebenarnya ini kan. Dan ini memang nggak bisa dielakkan oleh setiap manusia. Fase kehidupan terus berjalan Pak. Cuma kata Allah dalam ujung ayat itu, afala yaqilu. Yang penting kita ini dengan perubahan itu, dengan kejadian itu, kita ini mau sadar atau tidak, mau mikir apa enggak. Apa iya setiap saat kita ketika Allah tambahkan umur buat kita masih begitu-begitu aja, yang nggak sholat tetap nggak sholat, yang nggak ibadah tetap nggak ibadah, padahal badan sudah banyak sakitnya, banyak ngeluhnya, ya, urat aja sudah banyak asemnya kan. Ini diingatkan Allah kita. Bahasa kitanya begini Pak, kalau sudah nambah sepuh, nambah tua, ya sudah berubah. Alhamdulillah di masjid ini ramai usia sepuh-sepuhnya. Berarti kita sudah banyak memikirkan tentang perubahan yang ada pada diri kita. Makanya makhluk Allah yang bernama manusia ini tidak bisa santai-santai ketika hidup di alam dunia. Karena apa? Semuanya itu ada fasenya. Enggak selamanya orang punya jabatan, enggak selamanya orang sehat terus, itu enggak. Ada kalanya, dan memang yang terbaik di saat kita itu sudah memikirkan perubahan itu. Makanya kata Allah, afala yaqilun, apakah kamu semua tidak memikirkan tentang perubahan kita? Perubahan yang terbaik itu yang bagaimana? Ya ketika kita berubahlah ke arah yang baik. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Tidak selamanya kita ada, tidak selamanya kita punya, tidak selamanya keadaan kita bagus, tidak selamanya badan kita sehat. Ada waktu di saat Allah memutarbalikkan itu semua. Makanya manusia kudu banyak berpikir tentang kehidupannya yang semakin lama sudah semakin banyak ditarik itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang kehidupan kita. Makanya Bapak dan saudara sekalian, yang sama-sama kita mengajak dari kita untuk banyak meresapi tentang kejadian hidup ini. Ya, apa makna kehidupan ini sesungguhnya? Yang terbaik selalu kita berpikir, kita ini dari mana, sekarang kita ada di mana, dan kita akan kembali kemana. Kalau manusia sudah mampu berpikir tentang itu, insya Allah hidup kita akan lurus. Insya Allah tidak pernah akan kita tinggalkan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang berada di sini, sedang berada di alam dunia, dan ada fase berikutnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini, akan ke sana. Kalau sudah ke sana Bapak, semuanya sudah akan kita minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan tentunya yang kita akan bawa tidak lain adalah nilai takwa kita, nilai ibadah kita, nilai iman kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang saya berpikir, dan pasti kita berpikir, Pak, kenapa orang itu masih tidak mau ibadah ya Pak? Ya, kenapa orang itu masih tidak mau sholat? Kita bicara sholat saja dulu, karena kita di masjid. Apa sih faktor kadang-kadang yang
berat untuk ibadah yang namanya sholat, Pak? Nah, kira-kira jawabannya apa, Pak ya? Yang membuat orang itu berat gitu. Apa karena sibuknya? Apa karena ya waktunya? Ya. Apa Pak jawaban klasiknya? Yang paling pakai jawaban klasiknya kata Pak Haji Bambang itu belum dapat hidayah. Sampai kapan hidayah itu datang? Kalau hidayah itu sama-sama nggak dicari. Dijemput. Kemana jemputnya, Pak? Ya. Sholat dan sholat. Sholat adalah bagian kehidupan yang memang nggak bisa hilang dari kita, Pak. Karena dalam sholat itu semuanya ada. Sholat bagian apa dari kita untuk mengingat Allah. Sholat bisa memaknai hidup kita agar hidup kita menjadi tenang dan tentram. Bisa nyaman kehidupan kita, bisa batin kita lapang dan lain sebagainya. Karena apa? Orang itu mau sujud kepada Allah. Bahkan ada ayat yang keras buat orang-orang yang jauh tuh, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, maka barang siapa ada orang manusia berpaling dari mengingatku, kata Allah, lari dari sholatnya, lari dari sujudnya, tutup telinga kalau ada suara azan berkumandang, nggak pernah mau nyangkut ke masjid-masjidnya tuh, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu mereka itulah orang-orang yang akan diberikan Allah apa? Ma'isyatan donka, kehidupan yang sesempit-sempitnya. Siapa yang dapat itu? Ya orang yang nggak mau ibadah seperti itu. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan ini semua buat kita agar selalu hidup kita ini ingat kepada Allah lewat apa? Lewat sholat tadi. Enggak bangga kalau orang tidak melaksanakan ibadah yang 5 waktu. Enggak bangga kalau orang selalu berkutat dengan urusan dunia apapun bentuknya, kalau dia tidak pernah sujud kepada Allah. Bohong Pak, kalau orang ibadah batin tenang itu bohong. Allah yang sampaikan sendiri. Fa inna lahum ma'isyatan donka, bagi mereka orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah untuk ibadah, itu Allah akan kasih ma'isyatan donka. Apa? Kehidupan yang sesempit-sempitnya. Apa kehidupan yang sempit itu? Gelisah, batinnya gelisah, dadanya nggak pernah lapang, ya, selalu merasa tidak pernah tenang. Kalau mungkin Allah uji dia di hadapan dunia ini, di alam dunia ini dengan sesuatu yang serba berkecukupan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pengabdiannya kepada Allah berupa ibadah sholatnya, itu tadi batinnya tidak akan merasakan tenang, tidak tenang. Bahkan kata Allah dalam ayat sambungannya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam kondisi buta, tidak bisa melihat. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, di akhirat dikumpulin segitu banyak manusia nggak bisa melihat. Buat siapa Allah kasih? Buat orang yang nggak pernah ngingetin ibadahnya. Ada masjid yang pernah dimasuki, padahal sudah ngap-ngapan, ya. Ada tempat ibadah nggak pernah disentuh, ada air nggak pernah buat berwudu, nggak pernah teringat ada panggilan azan berkumandang. Maka saya baca tadi di mukadimah tadi itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa di antara kamu yang terbaik ucapannya, yang terbaik suaranya, melebihi suara orang-orang yang mengajak untuk apa? Mimman da'a ilallah, ngajak orang untuk dekat kepada Allah, ngajak orang untuk ibadah kepada Allah. Itu suara dan ucapan yang paling
luar biasa kemuliaannya. Ya. Karena apa? Orang azan itu ucapannya, suaranya apa? Mimman da'a ilallah, ngajak orang supaya datang kepada Allah. Maka jangan macam-macam sama muazzin, Pak. Dihargai muazzin itu. Ya, kalau bisa di masjid mau berebut Pak azan itu, Pak. Karena pahalanya besar, ngajak orang supaya dekat kepada Allah. Ini kadang-kadang udah teriak-teriak azan masih juga nggak dengar. Padahal suara toa kemana-mana. Ya, masjidnya nggak ada orang, ngedengar tapi lewat. Ya Allah, ini artinya kehidupan ya, Pak. Kehidupan kita ini ya kan, ya seperti itu. Kalau di kota Bumi ini nggak kurang-kurang masjid, Pak. Terlebih setiap meter, setiap lingkungan pasti ada masjid, Pak. Dan sekarang masjid nggak ada yang jelek, bagus semua, tapi isinya ya Allah ambal semua. Ya, alhamdulillah senang bangga kalau melihat jamaah seperti ini. Ya. Kembali kita kayak tadi. Jadi betul-betul Pak luar biasa. Manusia itu mesti terpanggil untuk datang menghadap Allah dengan ibadah salatnya. Mesti terpanggil. Makanya kita bersyukur kalau batin kita, hati kita selalu lapang ketika mendapat panggilan yang menyeru untuk apa? Datang menghadap Allah. Maka di dalam Allah tadi, orang yang lari, orang yang lalai, orang yang pergi begitu saja dari panggilan Allah tadi, itulah orang yang kategorinya akan diberikan kesempitan dalam hidup. Batinnya luar biasa, sempitnya sempat kalau kita gak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu terpanggil untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti Allah ngasih kehidupan kita sempit, gelisah, ya. Kalau udah gelisah itu luar biasa, Pak. Serba takut, kita serba gak enak walaupun cukup dan lain sebagainya. Yang penting dalam kehidupan ini kita mencari ketenangan batin dalam hidup. Ya jembar. Kenapa bisa batin kita lapang? Karena semua adalah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Bapak dan saudara sekalian, Imam Ghazali rahimahullah mengklasifikasi kehidupan kita ini dalam 4 kehidupan, 4 nasib menurut saya. Ada beliau bilang yang pertama, ada manusia itu yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang beliau sebut yang kedua, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang ketiga, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang terakhir disebut beliau itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ini klasifikasi manusia kita semua, ya. Jadi disebut oleh beliau, disebutkan ada klasifikasi manusia itu yang pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Siapa mereka? Orang yang ketika di alam dunianya senang. Orang senang itu ya umpamanya berkecukupan, ya, mau apa aja ada, mau ini ada, mau itu ada, pokoknya cukup. Tapi ada segelintir orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah berupa harta benda, berupa jabatan, berupa karir dan lain sebagainya, tetapi kebahagiaan dunianya itu tidak pernah dimanfaatkan untuk apa? Untuk jalan ibadah. Untuk jalan ibadah. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, manusia itu kan kadang-kadang, Pak, terkadang mungkin banyak juga, ketika Allah berikan ujian berupa sesuatu yang sulit, yang sakit, yang tidak mengenakan, Pak, terkadang manusia itu berhasil, Pak, dengan ibadahnya. Lagi sulit, lagi susah, ya apa aja bentuk kesusahannya, justru banyak mereka yang lebih dekat
juga sangat dinikmati, Pak. Kalau lagi susah, lagi nggak punya apa-apa, lagi banyak masalah, Pak, sholat juga bisa sampai nangis. Doa itu nggak mantap kalau sampai nggak keluar air mata. Kalau kamu lupa dia sholat subuh 2 jadi 4 kan? Saking khusyuk. Udah berapa rakaat saya? Nggak itu karena banyak maunya lagi sama Allah. Nggak hitung-hitungan. Dikit amat sholat subuh 2. Akhirnya jadi 4, Pak. Nah, ada manusia yang betul-betul ketika Allah uji dalam kehidupannya dengan sesuatu yang gak enakin, Pak, dia justru dekat kepada Allah. Ke masjid, sholat zuhur jam 12, jam 10 sudah masuk. Bisa aja kan? Masuk kamar, kunci pintu, gelar sejadah, gak keluar sampai basah sejadahnya. Kalau tasbih sampai putus itu. Saking apa? Saking banyak masalahnya. Dia nggak tahu lagi kemana. Dia harus bercerita, cerita orang, ya namanya orang. Ceritanya pengen enak-enak terus kalau lagi sulit ya mungkin ada sebagian yang tertawa kan begitu. Jadi nggak ada jalan lainnya. Saya harus cerita kepada Allah walaupun mungkin sehari-harinya nggak pernah ibadah kepada Allah. Tetapi ketika manusia itu tersungkur, terjerembab, jatuh ke bawah, itulah manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Nah, orang kalau dalam posisi down, Pak, kita semua tahu, itu yang disebut Allah bagi kita muslim. Betul, Pak ya? Kalau cerita-cerita pernah naik pesawat, kalau sudah turbulensi, apa yang disebut kita? Banyak Allah. Itulah manusia. Takbir. Ya manusia akan kembali ke sana. Makanya nggak ada manusia yang bisa lepas dari Allah tuh nggak ada, Pak. Dia lepas itu siapa? Batinnya mau, tetapi nafsunya yang melawan. Nggak bisa dibohongi. Naik pesawat agak turun sedikit, agak goyang sedikit, Allah yang kuat betul, Pak. Itu kalau udah panjang perjalanan sampai 10 jam, Pak, apa yang kita baca Quran, Pak? Kadang-kadang nggak bisa baca, kita pegang Quran itu. Coba. Iya, Pak. Itu manusia. Makanya terkadang manusia itu ketika disulitkan, diberikan ujian Allah dengan sesuatu yang nggak enak dan sulit itu, dia banyak yang berhasil dekat kepada Allah. Tetapi nanti, Pak, ketika suatu saat Allah putar balikkan kondisi manusia itu, keadaan itu, ternyata manusia itu balik lagi. Nggak ingat lagi. Itu yang disebut Imam Ghazali, ada klasifikasi manusia. Ketika manusia itu di dunianya senang, dia lupa. Ya, kalau lagi susah enak kita ngobrolnya ya, Pak ya. WA itu dibalas, telepon diangkat. Kalau sudah jadi, Pak, ya Allah, WA contreng 2 dibaca tapi nggak dibalas. Kalau ditanya sama kita kenapa nggak dibalas, nggak sempat katanya. Telepon berdering tapi nggak diangkat, alasannya apa? Nggak sempat. Ada yang begitu, Pak? Kalau ketemu yang begitu, Pak, hapus saja nomor HP-nya. Tunggu susahnya lagi, Pak. Iya. Orang yang nggak sabar, orang yang selalu diberikan Allah ujian kecukupan, sa'idun fid dunya, dia sedang di alam dunianya, tetapi tidak bersyukur kepada Allah, berubah akhlaknya, lupa dengan Allah, lupa dengan saudaranya, lupa dengan kawannya, mungkin senang di dunianya, tetapi nanti sa'idun fil akhirah, dia babak belur di akhiratnya. Ditunggu malaikat di sana. Yang kedua, ada manusia yang sebaliknya, syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah, mungkin belum beruntung banyak di dunia, nggak ngapain cari duitnya, susah nyari segala sesuatunya, tetapi sabar. Ini
Ini tadi ya, banyak orang berhasil ketika diuji Allah dengan sesuatu yang gak ngenakin. Ibadah jalan terus, silaturahmi terus, orang kumpul pengajian datang terus. Ini orang sabar, walaupun kadang-kadang di rumahnya Allah susah nyarinya dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak putus asa. Dia masih mengharapkan bantuan Allah, mengharapkan sesuatu yang Allah akan berikan kepadanya. Sabar dia. Akhirnya apa, ibadahnya lancar terus. Insya Allah nanti ke depannya sa'idun fil akhirah, bahagia nanti orang itu di akhirat. Yang ketiga, kata Imam Ghazali itu manusia ada yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Dia bahagia dunia, dapat dunia, cukup di dunia. Alhamdulillah dia enggak lupa sama Allah. Alhamdulillah dia enggak lupa sama saudaranya, enggak lupa sama kawan-kawan jamaahnya. Ingat terus, empatinya besar namanya. Ada yang kurang dibantu, ada yang pengen perlu bantuan datang dan sebagainya. Dan tetap berjamaah, tetap ibadahnya dijaga. Karena apa? Dia merasakan kehidupan yang dia raih saat ini, keberhasilannya, kesuksesannya. Enggak lepas itu adalah mungkin titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang Pak, tapi insya Allah banyak orang yang senantiasa ingat, orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang selalu dianugerahkan kepadanya. Dia enggak lupa sama Allah, juga enggak lupa sama orang sekitarnya. Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Orang seperti ini yang bahagia dunia, juga bahagia akhirat. Yang terempat ini paling apes, saqiyun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Sudah susah dunianya, babak belur akhiratnya. Nah ini ada pilihan Pak. Ya Pak, ini orang yang nggak mikir Pak, orang yang iya kan, udah susah sombong, iya. Udah susah, jelek akhlaknya, nggak ada pilihan. Nyari susah, ngedapetinnya susah. Harta itu ketika di dunia, mau dapet uang itu susah betul. Giliran sudah dapat Pak, beli narkoba, beli toge, apa lagi? Dapatnya susah nggak ya? Biasanya susah ngedapetinnya Pak. Ini yang apa kata Imam Ghazali, manusia seperti apa yang seperti ya? Sulit ketika dia merasakan kehidupan di dunianya, kepedihan yang selalu datang bertubi-tubi gak selesai-selesai, tapi dia menganggap ini semua kosong biasa saja. Sholat gak mau, puasa apalagi, kumpul seperti bapak ini sudah sulit, ya kan? Cari uang siang malam sampai malam, Pak, dapatnya kecil, tetapi nggak mau ibadah lagi kepada Allah. Itu hati-hati. Sulit dunianya, juga sulit akhiratnya. Yang paling tidak Pak, kita bisa memilih. Kita masih bisa berharap. Kalaupun saat ini kita mungkin sekali waktu kurang, tidak berkecukupan, tetapi masih ada harapan ketika kita melaksanakan apa yang Allah syariatkan kepada kita. Insya Allah sa'idun fil akhirah, kebahagiaan yang akan kita dapat di sana. Kalaupun di dunianya masih banyak kurang untungnya, masih banyak kurangnya, tetapi kita sabar dengan tetap melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada harapan buat kita menjemput kebahagiaan pada saat nanti kita berada di alam akhirat. Ya kalau kita sih maunya senang dunia, senang akhirat. Ya semua kita pengen seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kehidupan. Makanya ini motivasi buat kita semua, jangan pernah meninggalkan yang namanya ibadah kepada Allah. Jangan pernah namanya menyepelekan yang namanya sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu
bagian pedoman hidup kita untuk mendapatkan apa? Sa'idun fil akhirah tadi. Kita akan menemukan itu semua di saat kita masih melaksanakan ibadah sholat. Kenikmatan Allah yang Allah berikan ketika ada di dunia ini kan kadang-kadang memang sifatnya ujian. Allah kasih ujian manusia yang enak, Allah juga kasih ujian pada manusia yang tidak enak. Ya orang kadang-kadang diberikan yang enak lama-lama juga kan lupa. Pernah satu kisah Bapak dalam Al-Quran itu kan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, kata Allah. Hati-hati kita ya, kata Allah. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Kata Allah, aku berikan tamsil, berikan contoh kepada hamba. Apa contoh tamsil itu? Dibuat perumpamaan, gambaran. Dulu ada satu daerah, ada satu negeri, ada satu kampung, kata Allah. Kalau dalam banyak tafsir disebutkan itu kampung Mekah sebelum datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa perumpamaan yang Allah kasih buat kita umat Rasul ini? Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ada satu kampung, ada satu negeri di saat itu qaryatan aminatan mutmainnah. Kampung itu yang pertama aminah, aman-aman saja. Mutmainnah, tenang-tenang saja. Pokoknya kampungnya jempol gitu. Kenapa bisa aman? Kenapa bisa nyaman hidup orang kampung itu? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Karena apa? Di kampung itu, di negeri itu, ya'tiha rizquha ragadan, tempat datangnya rezeki itu dari semua tempat. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang rezeki itu dari semua tempat. Ada Pak duitnya. Ya mungkin nengok ke atas, di atas duit, di bawah duit, ya kan? Karena bahasanya mingkul lima kan, di setiap tempat sudah harta mereka. Ya, satu negeri, satu kampung itu, semuanya ada harta. Buka kasur duit, ya, buka peci, tapi repot juga ya, betul itu kaya semua ya. Orang itu kan imbangnya ada kaya yang gak kaya ya. Kalau kaya semua bingung Pak, ya kan? Makanya itulah fungsi hablum minan nas ya. Orang dianggap kaya karena sebenarnya ada yang miskin. Kalau kaya semua bingung Pak, nggak ada yang mau gali kubur, ya kan? Nggak ada yang mau ya berat ya. Jadi manusia itu makhluk sosial yang perlu orang lain. Bahkan sesuatu yang paling ringan kita kerjakan juga butuh bantuan orang. Contohnya senyum. Senyum kalau sendiri betul Pak? Senyum kalau sendiri, tertawa butuh orang lain. Kalau tertawa sendiri, nah orang nanya dari kapan itu? Betul ya? Ya. Mungkin kesempatan kali ini saya yang duduk di hadapan Bapak semua ngisi pengajian mungkin setengah jam Pak. Bukan karena saya mampu, tetapi karena ada bapak-bapak yang di depan saya. Kalau saya sendiri, betul ya? Saya sendiri Pak di meja, ada jelas, nggak ada orang Pak. Suara kemana-mana. Pas dia orang sini, saya sendiri ngomong di sini. Nggak tahu orang mulai dari kapan sebenarnya. Ya.
Jadi orang di depan perlu orang lain, makanya hidup itu nggak boleh sombong. Yang pastinya dari sekecil apapun kita membutuhkan orang senyum aja. Kalau nggak dilihat orang, nggak ada kawan, ya itu penyakit. Makanya diajarkan sama orang tua kita kalau bercermin ya di cermin itu jangan di tembok. Ya. Nah kembali ke ayat tadi Pak. Ya tiha rizquha raghadan min kulli makan. Orang-orang misalnya itu luar biasa, datang rezeki dari semua arah, rezeki semua. Nah ini kehidupan yang lama, ya. Saking enaknya, saking didina bobokan, saking terenanya satu negeri itu dengan keenakan, dengan keamanan, dengan kenyamanan. Akhirnya apa Pak? Fakafar bi'an umillah. Mereka itu lama-lama ingkar terhadap Allah. Karena saking enaknya, makanya enak itu nggak usah lama-lama Pak. Kadang lupa, ya, ya, manis itu nggak usah terlalu banyak. Takutnya, ya, sedang. Makanya kehidupan itu adil Pak. Kadang kita ketawa, kadang kita nangis, ya. Kadang kita senang, kadang kita susah. Makanya hidup itu kan betul kayak roda itu. Nggak selamanya orang senang, ada kalanya besok nangis. Nggak selamanya orang nangis, pasti berhenti nangis. Ganti dengan senang. Makanya hidup itu diajarkan juga nggak usah terlalu ngoyo, gitu ya. Senang juga selesai, nangis juga ada waktunya selesai. Orang pesta nggak selamanya pesta Pak, pesta selesai juga. Orang berduka nggak selamanya berduka Pak, lupa juga. Betul ya? Ada yang berduka sudah lewat yang bisa ketawa juga kan begitu. Ya. Jadi negeri itu apa? Mereka saking keramaan diberikan ujian yang enak-enak sama Allah, mereka lupa kepada Allah. Ya ujung-ujungnya sudah lupa ibadah saking enaknya terus begitu. Nah makanya kalau fakafar bi'an umillah, mereka ingkar kepada Allah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi'an umillah. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang Allah berikan sepanjang hidup mereka. Lupa banget itu dalam kehidupannya dengan keenakan itu. Allah murka ya. Fa'azaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah tukar kehidupan mereka, Allah tukar kenyamanan mereka, Allah tukar keamanan mereka, Allah tukar kenyamanan mereka dengan apa Pak? Libasal ju', yang pertama Allah ganti rasa kenyang mereka dengan kelaparan. Dalam riwayat 7 tahun Pak mereka nggak ada hujan, kemarau berkepanjangan. Kalau sudah kemarau panjang, nggak pernah ada air yang menetes Pak, apa yang terjadi? Kekeringan. Sudah nggak ada makan, nggak ada minum dan lain sebagainya. Nah sekarang kita diuji Allah sudah banyak air. Lagi banyak air. Banyak yang dulu nggak kita? Banyak. Jangan sampai ngeluh-ngeluh betul Pak. Dikasih panas nggak berhenti. Udah biasa-biasanya. Ya. Kadang manusia kan begitu Pak. Lagi musim hujan dulu, dikasih Allah panas, belum maunya apa? Jadi kita fa'azaqahum Allah libasal ju', Allah tukar kondisi mereka dengan apa? Dengan kelaparan. Lapar. Ya bayangin bertahun-tahun nggak ada air hujan. Habis lapar, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rasakan? Kata Allah dalam ayat itu, wal khauf, timbul rasa takut. Wah, kalau orang lapar takut Pak. Kalau orang lapar, yang pasti nggak aman. Ya, kalau orang lapar banyak yang nekat. Betul Pak? Kalau sudah nekat apapun dikerjakan orang yang penting nggak lapar. Ya, terjadi di Korea itu, terjadi di Barat itu, terjadi di negeri itu. Saking kelaparannya penduduk di situ, akhirnya yang muncul rasa apa? Dari aman menjadi takut, dari aminatan menjadi khaufan, aminat aman menjadi takut. Orang takut mau keluar karena apa? Takut dimakan Pak. Saking kelaparannya. Ya. Bayangkan Pak, penjarahan di sana sini,
ya. Coba lihat kita lihat di di YouTube itu banyak, mungkin musim masa bencana kemarin. Ya mungkin faktornya itu tadi, menjaga nyawa, perut, melihat di situ banyak makanan, beli nggak bisa, ya kan? Satu-satunya jalan jarang. Jadi masalah juga kan? Itu dari yang tadinya aman sejahtera, perut kenyang, tapi mereka lupa terhadap nikmat Allah, mereka lupa terhadap siapa yang ngasih itu semua. Ya Allah murka. Hati-hati kita, penduduk kita ini kan sudah jelas Allah kasih nikmat terus. Alhamdulillah masjidnya penuh. Ya, berarti insya Allah termasuk golongan orang-orang yang syukur nih nikmat. Tapi kalau tidak itu dilakukan oleh kita manusia ini mensyukuri nikmat Allah, fa'azaqallahu libasal ju', Allah bakal ganti itu semua dengan kelaparan, dengan ketakutan. Bima kanu yasna'un, itu terjadi. Itu ada kenapa? Karena orang-orang sudah melampaui batas. Nauzubillah min dzalik. Selalu diingatkan, yuk syukur nikmat Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau ada penduduk satu negeri, satu kampung, satu qarya, mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan keberkahan pintu rezeki dari langit dan bumi Allah. Kalau pengen daerah kita, kalau pengen makmur kampung kita, kalau pengen sejahtera kita, yuk jadikan diri kita menjadi orang-orang yang punya iman dan takwa. Wujudnya apa? Gampang Pak. Masjidnya penuh, masjidnya makmur, masjidnya banyak jamaah. Tuh wujud orang kampung itu banyak yang beriman bertakwa. Ya, gimana mau bilang penduduknya beriman bertakwa kalau isinya nggak ada? Allah sudah kasih pedoman. Maukah kamu disejahterakan dirimu, keluargamu, penduduk kampungmu, penduduk desamu? Syaratnya apa? Amanu wattaqau. Jadikan penduduk negeri ini, penduduk desa ini menjadi bagian orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah buka keberkahan pintu rezeki dari langit dan bumi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ya, kita sama-sama termotivasi untuk mengangkat derajat kita pribadi, keluarga kita, sekampung kita, satu penduduk di Bangau Lima ini. Dengan apa? Dengan selalu memakmurkan masjid kita ini. Karena ketika kita memakmurkan masjid kita ini, kita tidak hanya membantu diri kita, keluarga kita, tetapi kita sudah ikut membantu mengajak satu kampung kita ini hidup sejahtera, hidup makmur, hidup tenang batinnya, hidup tenang jiwanya, Pak. Lantaran apa? Kita semua mau memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini. Ya Pak, ya, kita siap insya Allah selalu ada di masjid, selalu berjamaah di masjid. Kalaupun ada pengajian, kita ikut pengajian. Pak, tidak lama pengajian ini, tetapi insya Allah ini wasilah keberkahan buat kita semua. Pengajiannya enak sekarang nih Pak, duduk, dapat minum, dapat snack, ya. Kalau ada lebih dibawa pulang, ya, enak Pak, enak sekali. Makanya kalau masih ada yang nggak mau masjid, masuk masjid ini kan luar biasa Pak. Berarti memang berat benar langkahnya. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, kata Rasul. Barang siapa yang memudahkan, meringankan langkah kakinya untuk kumpul seperti bapak-bapak ini taklim di habis maghrib, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah juga mudahkan langkah kakinya untuk masuk surga. Ya Allah, ya, cuman kumpul begini habis ibadah maghriban, duduk di sini walaupun sebentar, dapat minum pula,
ya nyender pula. Apa gaya coba pengajiannya ya? Tapi bawa keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sampaikan, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Langkah kaki Bapak dan Saudara sekalian ke masjid ini maghriban salat jamaah, ditambah duduk sebentar kita ngaji ya, walaupun sebentar, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkah kakinya untuk diarahkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Berarti termotivasi buat kita penuhi silaturahmi kita, jalin silaturahmi kita ya, walaupun duduk, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, kalau niatnya kita talim insya Allah tetap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, mari kita makmurkan masjid kita ya, makmurkan masjid kita. Yang belum mau masuk diajak Pak. Sekali Bapak, sekali Saudara mengajak orang untuk masuk masjid ini, kata Allah kan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Itulah ucapan yang terbaik. Muazzin ngajak orang sholat, kita ngajak orang jamaah, itu ucapan yang terbaik kata Allah. Ngajak orang untuk da'a ila Allah, datang kepada Allah untuk sholat jamaah, ya diajak sholat. Itulah ucapan kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak dan Saudara sekalian, ya bisa ada berapa? Ya, 8 menit lagi ya. Udah panjang juga sebenarnya. Ngopi dulu. Ngopi menjadi ceramah. Iya Pak, memang kalau diajak ngobrol begini saya bakal panjang Pak. Ya kadang-kadang bablas tuh Pak Haji Bambang ya. Tapi ya saya tidak bisa lama Pak. Minta doanya juga habis sisa ini kami mau menyelenggarakan haul Pak. Haul Kiai Haji Abdul Syukur di pondok habis sisa ini. Ya haulnya ke-9 Pak. Mohon doa di musim muhajirin ini yang mudah-mudahan beliau tetap dilapangkan dalam kuburnya. Diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah termasuk orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak saya sebagai santri muridnya selalu mendoakan, minta doa kepada setiap jamaah. Kebetulan malam ini haulnya, jadi saya minta doa kepada Bapak dan Saudara sekalian, didoakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kelapangan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, saya tidak bisa full Pak, saya berupaya isya di sana Pak. Izinnya Pak ya. Entah kalau lain waktu nanti, ya insya Allah bisa bareng di sini. Karena isya sebagai anak-anak saya harus kumpul di sana. Ini karena undangan di sini dari Pak Junaidi ya, saya harus ke sini dulu. Itu saja Bapak dan Saudara sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya ya Pak ya. Terima kasih. Dan kita doa mudah-mudahan apa yang kita ajarkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala wa sallam ala Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'd tafarraqan ma'suman. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'd tafarraqan maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khadra idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Saudara sekalian. Mohon maaf atas